Kemarin kita udah sampai di mana terakhir ya? Saya lupa. Yang saya kirim itu apa? Kalau kita sudah mencari apa rasanya polinom harmonik ya, polinom hermit ya. Kemarin kan bisa cari H ya. H berapa kemarin cari? Ini coba kita buka polinom hermitnya. Sebenarnya Anda kalau boasnya dikuasai enak juga sih sebenarnya, di boas itu enak. Oke. Oh, saya buka boasnya aja lah. Boas, mana boas? Oke, kita bisa lihat di sini kasusnya kemarin terakhir persamaan kita yang mana? Kemarin kita pakai buku apa ya? Buku yang kita pakai apa, Mas? Bukunya apa? Gasiroid atau apa? Halo? Saya Gasiroid ya, cek Gasiroid. Gasiroid. Ah ya, Gasiroid. Oke, saya langsung sekali lewat yang ada di sini gitu ya. Kemarin kan kita ini mencari solusi dari persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik di mana energi potensialnya adalah ini. Setelah dilakukan perubahan variabel, kemarin kita dapatkan hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini, sisanya. Hasil akhirnya gini. Di mana nanti fungsi gelombang kita bentuknya seperti ini, bentuknya. Kayak gimana nih? Nah, bagaimana mencari persamaan ini? Untuk mencari solusi persamaan ini ada dua cara. Yang pertama Anda boleh pakai deret. Anda deretkan seperti ini, terus substitusi, masukkan, nanti diperoleh hubungan ini. Terus hubungan ini bagaimana? Deret, yang namanya deret tak berhingga, itu akan berakhir apabila yang bagian ininya 0. Jadi syaratnya ini harus dibuat 0. Nah, supaya ini 0, nanti ketemu epsilon sama dengan 2M plus 1. Dan itu yang kita punya. Terus satu lagi, bagaimana kalau M-nya sangat besar? Kalau M-nya sangat besar, maka M plus 1 dianggap mendekati M, M plus 2 dianggap mendekati M, 2M dikurang epsilon tambah 1 dianggap mendekati 2M. Sehingga hasilnya nanti ini seolah-olah M kuadrat AM plus 2, yang di sini adalah 2M AM. Sehingga nanti bisa didekati solusinya gini. Didekati ini solusinya. Itu untuk M yang sangat besar. Dan seterusnya, nah, maka diperolehlah nanti H kita dari sini, nanti bentuknya solusinya gini. Atau gini, didekati lagi gini. Dan bentuk ini nanti bisa disenarakan gini bentuknya, mungkin agak repot. Jadi bentuknya kira-kira ini ada Y kuadrat. Yang di sini itu fungsi yang mendekati dengan E pangkat Y kuadrat, atau Y kuadrat per 2 tepat nanti. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. Karena nanti akan dibedakan 2 untuk N genap dan untuk N ganjil. Kalau N-nya genap berbeda, N-nya ganjil berbeda. Pakai itu bisa. Nah, kalau enggak, kita juga bisa gunakan fungsi khusus. Fungsi khusus yang bagaimana?
Fungsi khusus, fungsi yang sudah ada solusinya. Kita hanya tinggal pakai saja. Nah, fungsi khususnya seperti apa? Fungsi khusus yang kita pakai nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya begini. Cuma kalau Anda nggak biasa dengan ini, Anda bisa buka di buku BOAS. Anda kan saya buka BOAS ya. Anda kan saya buka BOAS dulu. Ini saya stop dulu biar gampang. Tapi yang perlu diingat ini tadi, bahwa persamaan kita bentuknya gini. Ini yang mau kita cari solusinya. Nah, kita dekati dengan solusi yang ada di BOAS. Seperti apa? Oke, saya stop screen. Yang ada di BOAS itu bentuknya seperti ini. Kok balik lagi? Stop. BOAS. Oh, saya salah. Oh, BOASnya dari sini bisa juga ya. Bentar. BOASnya cukup di sini juga ya, tinggal digeser aja ya. Jadi kita akan mencari solusi ini lagi, tapi saya pakai BOAS. Ntar saya buka BOASnya dulu. BOAS itu sebelahan dengan gen kelina ini BOAS. Nah, itu mendekati ini. Ya, persamaan tadi itu dekat dengan ini. Kalau saya tuliskan persamaan tadi bentuknya kan seperti ini. Saya tuliskan ulang persamaan yang tadi. Persamaan tadi adalah turunan kedua H, terus aksen saja lah, H double aksen minus 2Y dikali H aksen ditambah epsilon dikurang 1 kali H. Nah ini, persamaan kita gini ya, di mana aksen itu turunan terhadap Y. Jadi, untuk persamaan ini, maka Y itu diganti dengan H. Y dengan H kita samakan. Yang X di sini itu diganti dengan Y. Sama kan, Y dengan H sudah sama. Nah, sisanya yang bagian ini itu harus sama dengan ini. Maka kesimpulan kita nanti, epsilon min 1 harus sama dengan 2N. Kalau gitu epsilonnya itu sama dengan 2N plus 1. Nah, ini epsilonnya nanti. Kesimpulan kita gini, itu epsilonnya. Ya nanti kita tinggal ubah, jadi semuanya bentuknya tinggal ini. Nah terus kita punya hubungan ini, ya, cuma itu aja kan. Nah, terus hanya seperti apa? Hanya itu seperti ini, gitu ya. Kalau kita buat kalau kita buat nanti dia bentuknya gini. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang solusinya persamaan ini. Kalau kita cari persamaan ini, Anda mencari solusi persamaan ini masih bergantung N. Kalau N-nya 0, N-nya 1, N-nya 2 kan berbeda. Nah, solusi dari persamaan ini nanti Y itu sama dengan Hn. Ini fungsi X kalau di sini. Hn X-nya seperti apa? Ini H0, H1, H2, ini H1, H0, H1, H2. Secara umum, Hn-nya saya dituliskan seperti ini. Jadi ini cara mencari Hn. Jadi Hn-nya bisa kita cari seperti itu. Jadi ini Hn-nya. Ini namanya formula Rodriguez untuk mencari polinom Hermit. Ini Hn-nya. Jadi kalau ini persamaannya, ini solusinya. Ini diantaranya yang sedikit. Nah, terus di samping itu nanti kita punya apa yang disebut dengan normalisasi ya. Kenormalannya itu seperti ini. Yang akan kita pakai. Atau untuk mencari fungsi Hermit yang ini, Anda juga bisa gunakan yang namanya fungsi pembangkit atau generating function. Anda bisa gunakan fungsi pembangkit. Anda biasa nggak dengan fungsi pembangkit? Nah, itu saya nggak tahu. Kalau Anda biasa, enak. Jadi, untuk mencari H0, H1, H2, Anda bisa panjangkan ini. Kalau ini Anda panjangkan, selesai.
Gimana cara mempanjangkannya? Nanti kita coba nanti. Terus ini relasi rekursinya. Ada dua relasi rekursi. Ada dua relasi rekursi yang diberikan di sini. Yaitu tentang hubungan turunan dan hubungan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Kemarin sudah harusnya ada di buku Gesherovit. Jadi kita bisa ada tiga cara ya. Cara pertama ini, kemarin kan Anda sudah latihan ini beberapa ya. Cari H0, H1, H2 ya. Sebenarnya kalau H0, H1 ketemu, Anda pakai ini cepat. Lebih cepat. Kalau Anda pengen dapat sekaligus banyak, pakai ini. Sekaligus dapat banyak, mencari H. Ini bagaimana caranya? Nanti kita lihat ya. Kita coba latihkan yang di mana? Ada yang belum masuk. Oh, ini Budi. Kita akan coba latihkan untuk cara mencari apa namanya? Halo Pak, Ya, ini Pak Budinya belum di-admit ya Pak? sudah. Dia Baru belum. sudah. Oh ya. Sudah, baru selesai. Tadi tuh nggak kelihatan. Oke. Jadi, oke, kita akan latihan yang seperti yang kemarin karena diberikan juga di buku Gasirowit. Jadi kita latihannya. Ini Gasirowit kan ada. Jadi kita punya ada tiga cara ya. Cara pertama yaitu sebenarnya ada empat dengan deret nih. Cara yang pertama yaitu pakai mana tadi? Pakai ini. Ini cara pertama. Cara kedua, kalau ini sudah ketemu H0, H1, Anda gunakan ini. Oke. Terus cara ketiga, ada satu lagi diberikan nggak di sini? Oh, enggak ya. Nggak diberikan di buku ini. Cara ketiga, nanti Anda bisa gunakan generating function, fungsi pembangkit. Dengan fungsi pembangkit, nanti Anda bisa dapat H sekaligus sebanyak yang Anda mau. Sekaligus sebanyak yang Anda mau. Oh, ini nih fungsi pembangkitnya. Anda pakai fungsi pembangkit ini. Anda bisa memperoleh sebanyak yang Anda mau. Gimana caranya? Kita coba, tapi yang ini sudah bisa kan kemarin? Mencari H0, gimana? Itu, ini. Oke. Kita pakai papan tulis saja kalau gitu. Biar luas. Papan tulis saja. Jadi kemarin kita terakhir ketemu solusi dari ini yang harus kita cari kan, H dy kuadrat minus 2y dh dy ditambah dengan epsilon min 1 kali H. Ini yang mau kita cari solusinya. Dan solusinya sudah kita dapatkan. Solusinya sudah kita dapatkan. Nah, jadi solusi yang memenuhi nanti adalah sama dengan HNY. Oke. Di mana di sini berlaku bahwa epsilon min 1 sama dengan 2N. Saya tulis gini aja. Kita punya ini. Jadi N-nya itu ini. Jadi N-nya dari sini bisa tahu N-nya. Terus HNY itu apa? HNY kemarin itu adalah min 1 pangkat N, mencarinya, dikali E pangkat, kalau nggak salah Y kuadrat, dikali turunan ke N, dari E pangkat min Y kuadrat. Nah ini kalau nggak salah. Ini adalah, oh ya HN itu apa? Belum saya tulis ini. HN itu sendiri, ini HN di atas saja lah ya. HN itu dikenal dengan nama polinom, nggak bisa nulis di atas ya. Polinom Hermit.
Oke, polinom Hermite PHN. Nah, kalau ini sering kenal dengan formula Rodriguez untuk mencari S atau Z, lupa, untuk mencari polinom Hermite. Formula Rodriguez ini banyak ya. Formula Rodriguez ini banyak. Anda mencari Lysander ada, Anda mencari Bessel ada, formula Rodriguez-nya. Nah, langkah berikutnya, Anda bisa gunakan relasi rekursi. Relasi rekursinya adalah Hn plus 1, ini fungsi Y, itu sama dengan 2N kalau nggak salah ya. 2N dikali HNY dikurang 2Y dikali HN min 1Y. Kalau nggak salah, nggak tahu terbalik nggak. Nanti saya ceknya dulu. Saya nggak hafal. Oh, terbalik. Terbalik. Yang di sini yang Y, di sini yang N. Terbalik tempatnya. Nah, Anda bisa pakai ini 2 ya, angka 2. Ini 2N. Ini 2N, ini HN min 1 ini. Nah, kalau Anda menggunakan cara ini dikenal dengan relasi rekursi. Kalau Anda pakai ini digunakan relasi atau hubungan rekursi. Jadi kita coba cari rekursi. Nah, ada satu lagi nanti. Ada satu lagi. Bentar, saya lupa persisnya kalau salah gini. Fungsi pembangkit. Fungsi pembangkitnya bagaimana? Fungsi pembangkitnya itu E pangkat 2Y dikali apapun lah Anda namakan konstanta. Kalau di buku gaseroid pakai Z dikurang Z kuadrat itu akan sama dengan sigma N dari 0 sampai tak berhingga dari HN ini fungsi Y dikali dengan Z pangkat N dibagi N faktorial. Entah saya benar atau salah. Jadi pembaginya ini yang saya lupa. Oke, nah kira-kira seperti itu. Nah ini dikenal dengan nama fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit. Semuanya sama ya. Ini formula Rodriguez untuk polinom Hermite, relasi rekursi polinom Hermite, fungsi pembangkit polinom Hermite. Nah, kemarin kita sudah coba latihan sedikit, latihan yang kita buat apa? Bagaimana kalau misalkan kita mencari H0 misalkan. H0Y. Ya berarti N yang di sini ada ganti 0. Ini kan artinya 0 dikali E pangkat Y kuadrat dikali turunan ke 0 dari E pangkat min Y kuadrat. Nah gini. Turunan ke 0 itu artinya tidak diturunkan. Jadi ini bisa dibuang. Tidak diturunkan. Turunan ke 0 kan nggak diturunkan. Kalau tidak diturunkan berarti ini kali ini. Kalau ini kali ini E pangkat 0. E pangkat 01 min 1 pangkat 01. Jadi hasilnya ini adalah 1. Itu cari H0. Terus bagaimana kalau kita mencari H1? Kalau mencari H1, ini min 1 pangkat 1, N-nya 1, E pangkat Y kuadrat, kali turunan ke 1, dari E pangkat min Y kuadrat. Oke, min 1 pangkat 1, min 1. Tulis saja, min 1. E pangkat Y kuadrat. Nah, sekarang, turunan dari E pangkat min Y kuadrat, itu turunan pangkatnya, min 2Y, dikali fungsinya, E pangkat min Y kuadrat. Nah, kalau sudah begini, yang ini
saling meniadakan, tinggal ini kali ini. Dan itu kalau dikalikan hasilnya adalah 2Y. Ini H1. Oke, kalau mencari H2, berarti ini min 1 pangkat 2, E pangkat Y kuadrat, ini turunan kedua dari E pangkat min Y kuadrat. Saya tulis ke bawah saja. Min 1 pangkat 2 adalah plus 1, saya nggak tulis. Terus E pangkat min Y kuadrat tetap min Y, E pangkat Y kuadrat. Nah ini turunan kedua, untuk mudahnya ini turunan kedua, ini akan saya tulis turunan dari turunan pertama. Ini turunan pertamanya, jadi turunan kedua saya akan tuliskan seperti ini. Turunan dari turunan pertama. Nah, tapi turunan pertamanya saya ambil aja lah sini. Ini adalah min 2Y dikali E pangkat min Y kuadrat. Nah sekarang kita akan menurunkan turunan kita itu turunan perkalian fungsi. Fungsi U dikali fungsi V. Jadi kalau di SMA Anda mesti ingat, kalau punya U kali V diturunkan, hasilnya adalah U aksen V ditambah U kali V aksen. Yang ini tetap E pangkat Y kuadrat. U aksen turunan dari min 2Y. Turunan dari min 2Y adalah min 2. Dikali V, E pangkat min Y kuadrat. Ditambah U, U-nya adalah min 2Y. Dikali V aksen turunan ini, sama dengan ini lagi. Min 2Y kali E pangkat min Y kuadrat. Nah ini kurung yang di depannya saya ganti aja. Ini kurungnya ini. Nah ini kalau kita hitung, ini E pangkat Y kuadrat oke. Yang bagian ini ada E pangkat min Y kuadrat, oke. Terus yang sisanya, yang di sini min 2, di sini min 2Y kali min 2Y plus 4Y kuadrat. Yang ini hasilnya adalah 1, yang ini kita tulis berurutan 4Y kuadrat min 2. Ini solusinya. Anda bisa cari ini dan seterusnya. Langkah ini dikenal dengan formula Rodriguez. Oke. Untuk formula Rodriguez seperti itu. Nah, saya ulang kembali. Nah, bagaimana dengan menggunakan relasi rekursi, Pak? Relasi rekursi akan saya pakai. Tapi dengan catatan, Anda minimal harus tahu dulu H0 dan H1. Oke, H0 kita pakai sini saja. H0Y-nya kita sudah punya 1. H1Y-nya kita sudah punya 2Y. Bagaimana saya mencari H2? Untuk mencari H2, kita ambil dari sini. Kalau kita ingin mencari H2Y, nah berarti dari sini, N plus 1 sama dengan 2. Berarti N-nya sama dengan 1, ya kan? Ini kan N plus 1 sama dengan 2. Berarti N-nya sama dengan 1. Ya sudah, semua N yang ada di sini, ganti dengan 1. Kalau semua N-nya saya ganti dengan 1, saya akan dapatkan bentuknya gini. 2Y dikali H1Y dikurang 2 kali 1, 2N dikali H. N min 1, 1 kurang 1Y. Oke. Ini 2Y. Nah, sekarang ini. H1Y. H1Y kita sudah punya di atasnya sini. H1Y-nya saya ganti 2Y. Oke. Dikurang 2 dikali 1 kurang 1 adalah 0. Berarti ini adalah H0. H0Y 1. Nih, 2Y kali 2Y 4Y kuadrat dikurang 2 kali 1 2. Anda bisa cari gini, hasilnya sama. Mana yang lebih mudah? Saya nggak tahu, ini tergantung Anda. Yang jelas, kalau mau mencari H3 gimana? Sekalian sini, coba kalau mencari H3, H3Y, tinggal samakan aja ini dengan ini. Kalau disamakan, terutama Anda akan menyamakan bagian ininya. N plus 1 sama dengan 3, berarti N-nya sama dengan 2. Gantikan ke sini N-nya 2.
2Y dikali H2Y dikurang 2 kali 2 kali H2 min 1. Berarti tinggal 1Y. Tinggal masukkan 2Y dikali H2-nya ini 4Y kuadrat min 2 dikurang 2 kali 2 ini 4, H1Y-nya 2Y. Kalau dimasukkan 8Y pangkat 3 minus 4Y minus 8Y. Hasilnya 8Y pangkat 3 min 12Y. Ini hasilnya. Oke, dan seterusnya. Mudah-mudahan Anda bisa pakai relasi rekursi. Untuk apa sih Pak repot? Nanti kita belum bisa pakai. Tapi Anda harus bisa cari polinom Hermite kalau Anda ingin mempelajari osilator harmonik dalam kuantum. Oke, ini kita punya satu. Saya simpan ya. Nah, terus. Nah, bagaimana dengan yang fungsi pembangkitnya? Fungsi pembangkitnya akan saya kerjakan. Saya langsung fungsi pembangkitnya dulu ya. Bagaimana untuk latihan fungsi pembangkitnya? Masih hafal nggak fungsi pembangkit tadi kalau dituliskan? Fungsi pembangkitnya tadi bentuknya adalah E pangkat F2Z YZ minus Z kuadrat itu sama dengan sigma. N-nya dari 0 sampai hingga di HNY dikali Z pangkat N dibagi N faktorial. Ini. Apa sih artinya ini? Nah, oke. Ini kita tinggal bongkar kanan kiri. Bongkarnya gimana Pak? Bongkarnya waktu kita belajar fisika matematika, kita mengenal adanya deret kuasa. Ada 5 pokok deret kuasa yang diberikan di sana, yaitu adalah eksponensial, sinus, kosinus, ln 1 plus X kalau nggak salah ya. Terus satu lagi 1 plus X pangkat N gitu ya. Nah, 5 deret kuasa itu, salah satu deretnya adalah, saya tulis di sini dulu, E pangkat X. E pangkat X itu apa? E pangkat X nanti kalau diuraikan 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Inilah deret kuasa untuk eksponensial, untuk E pangkat X. Terus apa yang mau kita lakukan Pak? Yang mau kita lakukan X ini Anda ganti dengan 2YZ dikurang Z kuadrat. Ini. Itu pengganti X. Setelah itu apa? Ya sudah. Anda uraikan itu aja kuncinya. Ini kuncinya kita cuma menguraikan E pangkat X. Nah, tapi X-nya diganti dengan 2YZ dikurang Z kuadrat. Terus, sampai kapan Pak? Ini kan dan seterusnya. Ya, sampai semua Anda pengen cari sampai H berapa? Kalau Anda ingin cari sampai H2, Anda cukup sampai pangkat 2. Tapi kalau Anda ingin cari H7, Anda harus cari terus sampai ketemu X pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Jadi kalau Anda susun, baru bisa didapatkan. Nah, panjang Pak nanti ini. Kan ini mau dipangkatkan, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, iya, tapi untungnya kalau Anda lakukan, Anda langsung bisa memperoleh H0, H1, H2, H3, H4, H5, sampai terakhir Anda berapa? Itu selesainya. Kalau Anda selesai pangkat 7, terakhir Anda bisa dapat H7. Kalau Anda uraikan sampai pangkat 4, berarti Anda ketemu H0, H1, H2, H3, H4. Jadi kalau Anda sampai sini, Anda ketemu 5 ini. Oke. Itu langsung otomatis dapat. Hafal yang ini? Yang nggak hafal, catat dulu. Mau saya hapus ini, atau biarlah dulu. Jadi saya akan uraikan, tapi saya balik lah, biar nggak repot. Karena yang kiri kan, yang kanan kan nggak uraikan. Saya balik, yang kanan saya tulis kiri, yang kiri saya tulis di kanan. Kita mau cari sampai H berapa? Coba sampai H3 saja ya.
Coba kita cari sampai H3, gimana caranya? Oke, di sini dulu. N-nya 0, masukkan sini, masukkan sini, masukkan sini. N-nya 0. Hasilnya apa? Dapatlah di sini H0 dikali Z pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Itu kalau N-nya 0 di sini. Bagaimana kalau N-nya 1? H1 dikali Z pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Bagaimana kalau N-nya 2? Sini H2, H2Y ini maksudnya ya. H0 ini H0Y, H2Y kayak anggap saja Anda tahu itu ada Y-nya. Z pangkat 2 dibagi 2 faktorial. H3 berarti kalau N-nya 3, H3Y dikali Z pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah. Oke, kita sampai 3 aja lah, lumayan capek dah. Dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Ini sama dengan. Oke, ini kita uraikan yang kanan. Yang kiri bagaimana? Yang kiri uraikan juga. 1 ditambah. Terus X. Nah ini kan X. X-nya diganti ini. 1 ditambah 2YZ dikurang Z kuadrat. Ditambah. Nih X kuadrat dibagi 2 faktorial. 2YZ dikurang Z kuadrat. Ini X dikuadratkan dibagi 2 faktorial. Ditambah. Yang pangkat 3. Kita sampai sini kan tujuan kita. Pangkat 3 berarti ini 2YZ dikurang Z kuadrat pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah kalau kita uraikan ini kita akan memperoleh H0, H1, H2 dan H3. Oke, ruas kirinya Z pangkat 0, 0, 0 faktorial 1 berarti H0. Ini adalah H0. Yang ini Z pangkat 1 Z, 1 faktorial 1. Ini berarti ini H1 dikali Z. Atau biasanya saya tulis Z-nya di depan lah, biar nggak repot. Saya tulis Z-nya di depan aja. Terusnya adalah Z dikali H1. Nah ini kalau diuraikan ini adalah Z kuadrat dibagi 2 dikali H2 ditambah, Z pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ya faktorial jelas H3, ditambah dan seterusnya. Oke, yang ruas kanan. Ruas kanan 1. Yang ini, ya uraiannya tetap itulah ya. 2YZ dikurang Z kuadrat, ditambah. Nah yang ini, harus diuraikan. Gimana uraiannya ini? Ini 2YZ min Z kuadrat dikuadratkan. Dibagi 2 faktorial. 2 faktorialnya saya tulis dulu lah. Kuadrat ini gimana? Halo? Bisa saya tulis langsung 4Y kuadrat Z kuadrat min 4Y Z pangkat 3 ditambah Z pangkat 4. Bisa? Halo? Halo? Itu dasar teorinya cuma A min B pangkat 2. Terus apa? A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Cuma gini aja dasarnya. Cuma yang jadi A di sini adalah 2YZ. Yang jadi B di sini, B-nya adalah Z kuadrat. Tinggal gantikan. Nanti ketemu. Kita gantikan. Terus, yang ini ada pangkat 3. Bagaimana kalau pangkat 3? Saya uraikan juga yang pangkat 3-nya. Pangkat 3 apa enggak? A min B pangkat 3, itu kalau diuraikan adalah A pangkat 3 min 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3. Sama, yang jadi A adalah ini A, yang jadi B adalah ini. Anda gantikan aja di sini. A pangkat 3 berarti ketemu 8Y pangkat 3 Z pangkat 3. 3A kuadrat B. Ini A kuadrat 4Y kuadrat Z kuadrat dikali 3 berarti 12 dikali Z kuadrat. Nah, Bapak. 12Y kuadrat Z pangkat 4. Bisa gini. Terus ini 3AB kuadrat. 3A plus
6 Y Z pangkat 5 minus Z pangkat 6 plus dan seterusnya. Silahkan diuraikan aja sendiri. Oke, selesai. Terus kalau selesai apa? Susun. Nyusunnya gimana? Cari. Yang ini artinya Z pangkat 0. Z pangkat 0 itu apa? Artinya tidak mengandung Z. Tidak ada Z-nya. Tidak ada Z-nya. Nah. Yang tidak ada Z-nya kebetulan cuma ini. Jadi kalau saya susun, ini hasilnya adalah, kalau saya susun, ini 1 duluan. Ditambah, yang ada Z pangkat 1. Silahkan Anda cari di sepanjang ini. Makin ke sana Z-nya, pangkatnya makin besar. Z pangkat 1 cuma muncul di sini. Ini ada Z pangkat 1. Cuma ini Z pangkat 1-nya. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal susun seperti ini. Ini Z pangkat 1, 1 faktorial 1. Nah, pengalinya saya kurung. Pengalinya saya kurung. Ya. Nah, terus berikutnya apa? Anda susun Z pangkat 2 dibagi 2. Cari dulu Z pangkat 2 dibagi 2. Sisanya kurung. Di mana ada Z pangkat 2? Nah, Z pangkat 2 itu munculnya di sini. Ini Z pangkat 2, ini Z pangkat 2. Saya harus kurung dengan pembilang dan penyebutnya. Oke, kalau gitu, apa hasilnya? Nah, Z pangkat 2, saya ambil dari sini dulu. Z pangkat 2 dibagi 2 sudah diambil, berarti yang sudah diambil kan ini. Z pangkat 2 dibagi 2. 2 faktorial kan 2, udah diambil. Berarti yang belum, ini yang belum ditulis. Nah, maka saya tuliskan dia itu 4Y kuadrat. Nah, dari sini, sementara yang dari sini, Z pangkat 2 dibagi 2. Artinya gini, minus Z kuadrat dibagi Z pangkat 2 bagi 2 sama dengan, nah gini. Hasilnya apa? Min 2Z kuadrat per Z kuadrat. Ini minus Z kuadrat dikali, yang ini dibalik ya. 2 dibagi Z kuadrat. Hasilnya? Min 2. Min 2. Maka sini min 2. Ditambah. Nah, saya harus cari lagi yang berikutnya ini. Berikutnya apa? Z pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Mau dihitung boleh, mau dibiarkan 3 faktorial boleh. Kalau enggak, kita hitung aja. Kalau dihitung apa itu? Ini Z pangkat 3, 3 faktorial adalah 6. Saya kurung sisanya. Di mana ada Z pangkat 3? Z pangkat 3 adanya di sini. Tapi kurungnya harus dengan penyebut ya. Penyebutnya harus ikut dikurung ya. Jangan nggak dikurung. Nah, ini dengan penyebutnya. Ini Z pangkat 3. Ada lagi di mana Z pangkat 3? Ada lagi di sini. Ini ada Z pangkat 3. Kita ambil yang pangkat 3. Oke, andaikan ini. Yang sudah ada apa? 3 faktorial 6. Berarti ini sudah diambil ya. Ini Z pangkat 3 per 6. Ini Z pangkat per 6. Berarti ini belum ditulis. Maka di sini adalah 8Y pangkat 3. Yang di depan, yang sudah diambil berapa? Yang sudah diambil nih. Atau kalau enggak, kalau Anda bingung, ditulis beneran. Nulisnya gini, di sini aja saya tulis misalkan. Kalau Anda bingung dengan itu, Anda tuliskan. Ini aslinya min 4Y Z pangkat 3 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial 2 kita aja. Dibagi. Ini Z pangkat 3 dibagi 6. Nah, hasilnya apa? Min 4Y Z pangkat 3 dibagi 2 dikali. Ini dibalik 6 per. Ya. Halo, benar enggak? 6 per Z pangkat 3. Z pangkat 3-nya habis. 6 dibagi 2, 3. 12. Berarti sisanya ini min 4Y kali 3. Min 12Y. Nah, Anda cari itu, ini min 12Y.
ditambah dan seterusnya. Terus yang pangkat 4-nya apa, Pak? Yang pangkat 4 nanti untuk yang Z pangkat 4 di sini keluarnya. Untuk polinom yang pangkatnya 4. Oke, kalau sudah gini, terus apa? Sudah tinggal samakan kita. Yang tidak ada Z itulah H0. Ini H0, udah pasti ketemu H0-nya. Pengali Z, nah pengali Z, saya pakai pena hijau aja. Pengali Z itulah H1, berarti ini adalah H1. Pengali Z kuadrat per 2 itu adalah H2. Jadi ini H2. H2 adalah ini. Ini H2. Pengali Z pangkat 3 per 6 itulah H3. Pengali Z pangkat 3 per 6 itulah H3. Pena apa lagi ini? Pena ini gelap ke apalah. Ini itu adalah ini. Langsung ketemu banyak kita. H0, H1, H2, H3. Kalau Anda uraikan sampai pangkat 4, ini kan baru pangkat 3 yang diuraikan. Anda akan ketemu H4. Kalau Anda uraikan sampai H7, Anda ketemu H0, H1, H2, H3, H4 sampai H7. Oke, kira-kira gitu. Ini kita latihan cara mencari polinom Hermitnya. Ada masalah nggak? Halo? Kalau ada, silahkan ditanyakan. Kalau enggak, baru kita kembali ke kuantumnya yang kemarin. Kita kan agak lompat dikit, kita matematisnya dulu. Oke, sambil dilihat dulu. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan. Kalau enggak, kita kembali ke kuantumnya yang kemarin. Kemarin apa sih? Halo, gimana? Halo. Sudah, Pak. Bisa? Ya, Pak. Oke, dan bisa ya. Oke, saya tutup kalau bisa. Nah, kita